Halo, hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan siap untuk belajar. Bertemu lagi dengan Miss Alice. Hari ini kita akan belajar matematika. Belajar matematika bersama Miss Alice menjadi mudah dan menyenangkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang himpunan, khususnya untuk materi diagram Venn, bentuk diagram Venn, dan hubungan antar himpunan. Ini adalah materi matematika SMP kelas 7. Sudah siap belajar? Let's go! Kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, sebelum kita masuk ke contoh gambar diagram Venn, kita harus perlu tahu bahwa pengertian dari suatu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan itu merupakan kumpulan objek yang dapat kita definisikan dengan jelas dan terukur. Jadi himpunan ini dapat kita susun atau dapat kita nyatakan dalam bentuk gambar diagram Venn. Jadi biar lebih mudah kita menggunakan diagram Venn. Nah, di sini terdapat contoh diagram Venn. Ini adalah bentuk umum dari diagram Venn. Jika kamu perhatikan yang pertama yang dinyatakan dalam huruf S, kita sebut dengan himpunan semesta. Semesta berarti mencakup semua yang ada di dalam persegi panjang berikut ini ya. Kemudian yang kedua adalah tanda berikut ini selain yang warna biru merupakan anggota himpunan A tanpa B. Ya. Jadi di sini kita akan menuliskan anggota-anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Kemudian untuk yang berwarna biru ini adalah daerah anggota himpunan A dan B. Jadi A dan B yang anggotanya sama kita tuliskan di dalam lingkaran yang berwarna biru ini atau di tengah-tengah. Kemudian terdapat juga kalau yang B tanpa lingkaran biru sama seperti himpunan A merupakan anggota himpunan B tanpa A. Kemudian yang di luar dari lingkaran kita sebut anggota semesta namun bukan anggota himpunan A maupun B. Merupakan anggota semesta namun bukan merupakan himpunan A maupun himpunan B. Nah, perlu diingat bahwa dalam diagram Venn, himpunan semesta dilambangkan huruf S dan ditulis pada sudut kiri atas. Seperti ini tadi pada gambar. Kemudian yang kedua yang perlu diingat juga, setiap himpunan lain yang diketahui kecuali himpunan kosong digambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi contohnya adalah himpunan A yang kita gambarkan dalam lingkaran dan himpunan B yang kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Ingat ya, kecuali himpunan kosong. Kemudian yang perlu diingat yang ketiga adalah setiap anggota ditunjukkan dengan titik dan anggotanya ditulis di samping titik atau noktah tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini nanti akan kita praktikkan untuk contoh diagram Venn berikutnya yang akan kita gambarkan. Jadi kita masuk ke bentuk-bentuk diagram Venn. Untuk yang pertama yaitu himpunan yang berpotongan adalah jika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Dapat ditulis dinotasikan dalam bentuk seperti ini. A simbolnya adalah seperti U terbalik, kemudian B. Nah, kita tuliskan dulu keterangan A sama dengan, nah semua anggota-anggota dalam himpunan itu biasanya kita tuliskan dengan diawali dengan kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, untuk himpunan A terdaftar anggota A, B, C, D, E. Sedangkan untuk himpunan B terdaftar anggota D, E, F, G, dan H. Kita gambarkan diagram Venn-nya, di mana ini adalah semestanya. Himpunan A
himpunan B. Kita perhatikan keterangannya. Sebelum kita mengisi himpunan-himpunannya, kita perhatikan dulu keterangannya. Dalam himpunan A dan B, adakah anggotanya yang sama? Yap, terdapat ya, D dan E. D dan E merupakan anggota himpunan A maupun himpunan B. Maka himpunan A cukup kita tuliskan A, B, C. Nah, ingat yang tadi yang ketiga, kita akan menuliskan noktah atau titik terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan anggotanya ya. Kemudian anggota yang sama tadi adalah D dan E. Kita tuliskan di tengah-tengah yang berwarna D, E. Kemudian yang anggota B, F, G, H. Jadi anggota himpunan A dan B yang sama itu adalah anggota D dan E. Kemudian yang kedua adalah himpunan saling lepas. Dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi anggota himpunan A dan B itu tidak ada yang sama. Contoh ya. Untuk notasinya dapat kita tuliskan A garis miring B. Contohnya, kita perhatikan keterangannya. Anggota himpunan A yaitu A, B, C. Kemudian anggota himpunan B yaitu D, E, F. Kita akan gambarkan diagram Venn ya. Himpunan A, himpunan B. A anggotanya A, B, dan C. Kemudian untuk yang B anggotanya adalah D, E, dan F. Apakah ada anggota yang sama? Tidak ada. Inilah yang disebut dengan himpunan saling lepas. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas. Oke, kemudian yang ketiga yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian artinya jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Jadi anggota himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B juga. Untuk contohnya kita perhatikan keterangannya. Terdaftar anggota himpunan A sama dengan D, E, kemudian anggota himpunan B terdaftar D, E, F, G, H, I. Kita gambar himpunannya. Nah, bentuk diagram Venn-nya akan seperti ini. A adalah anggota dari himpunan B. Jadi anggota A ini ada pada anggota himpunan B. Jadi bentuk diagram Venn-nya akan seperti ini. Kita tuliskan himpunan A tadi anggotanya adalah D dan E. Kemudian himpunan B, karena D dan E sudah tertulis pada himpunan A, maka kita tuliskan yang belum. F, G, H, dan I. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Oke, next ya. Himpunan yang sama. Dikatakan himpunan yang sama jika setiap anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota yang sama. Jadi anggotanya sama, baik dari himpunan A maupun himpunan B. Notasi dapat kita tulis A sama dengan B. Kita perhatikan contoh keterangan. A terdaftar 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B 5, 4, 3, 2, 1. Kalau dari sini berarti kita tahu anggota A dan anggota B sama. Bagaimana gambar diagram Venn-nya? Diagram Venn-nya adalah A sama dengan B, di mana satu lingkaran sudah mewakili A sama dengan B. Anggotanya kita tulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena seluruh anggota himpunan A sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan yang sama. Oke, kita sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam belajar memahami tentang himpunan dan diagram Venn. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk support dan dukungan kamu agar channel ini bisa upload video matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sayang. Bye-bye.